Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini alhamdulillah bisa berziarah ke makam almarhum Rahmatullah Kiai Haji Ahmad Jirani. Kalau kita ketahui bahwa beliau adalah sosok tokoh ulama di Bantar Gebang yang banyak sekali membangun fondasi agama Islam dan juga memberikan motivasi kepada generasi Islam, memberikan kesempatan kepada yang muda untuk tampil meneruskan perjuangan ulama-ulama. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena sebagai putranya melanjutkan perjuangan beliau, yang mana beliau ini mengajarkan mendidik saya sampai saat ini bisa berdiri melanjutkan perjuangan beliau, yang mana beliau ini telah membangun Masjid Taklim, dan sekarang alhamdulillah Masjid Taklim ini, musola ini menjadi Masjid Sunanul Huda An-Nahiyah, dan juga beliau yang mendirikan pondok pesantren Sunanul Huda, yang dalam hal ini bergerak dalam sosial dakwah atau yatim piatu duafa. Alhamdulillah, perjuangan beliau dari nol sampai akhir hayat hidupnya, banyak yang menceritakan kisah-kisah di masyarakat, terutama yang dekat sahabat-sahabat beliau, yang mana banyak sekali menceritakan tentang kebaikan dan perjuangan beliau di masyarakat untuk menciptakan generasi perjuangan ulama-ulama. Dan alhamdulillah sampai saat ini perjuangan riwayat hidup beliau masih dikenang di sekitar masyarakat Bantar Gebang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh terasa sedihnya ketika sedang belum selesai dalam perjuangan untuk membangun Yayasan Sunanul Huda, beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akan sakit, dan setelah itulah saya melanjutkan dari tahun 2010. Jadi banyak kisah yang menceritakan beliau ini adalah seorang perjuangan yang sangat ulet, yang sangat tangguh, kerja keras, dan juga seorang yang sangat sabar, sangat ikhlas baik dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat, membimbing masyarakat. Karena banyak saksi yang mengatakan bahwa beliau ini telah berjuang di agama Islam tanpa digaji, tanpa honor selama kurang lebih puluhan tahun, seperti kejadian di Cikiwul hampir 20 tahun. Beliau berdakwah, mengajarkan agama, menyebarkan Islam dengan naik sepeda terus bertahun-tahun, dan pada akhirnya beliau menyebarkan ke arah segala kota Bekasi ini, Bantar Gebang ini, alhamdulillah. Namun beliau ini perjuangannya banyak sekali meninggalkan daripada kenangan-kenangan yang sangat luar biasa yang harus dicontoh, terutama untuk anak-anaknya, khusus saya yang meneruskan, yang mana dahulu keinginan beliau lah saya meneruskan beliau sebagai seorang dai atau menjadi seorang guru ngaji. Alhamdulillah, karena berkat doa beliau, ilmu saya bermanfaat di masyarakat dan juga khusus untuk diri sendiri. Dan juga banyak kenangan pembicaraan yang banyak sekali yang beliau lontarkan, karena sudah terasa sekarang ternyata nasihat-nasihat orang tua ternyata luar biasa. Kalau kita pakai, ternyata bisa untuk sukses kita baik dunia. Alhamdulillah, sampai saat ini kurang lebih saya 10 tahun meneruskan perjuangan almarhum pesantren Sunanul Huda.
alhamdulillah kurang lebih berjalan sudah 1 tahun lebih, 1 tahun setengah untuk yatim piatu du'afa. Dan musola alhamdulillah yang dulu dibangun oleh almarhum, yang pencetusnya almarhum, pendirinya, maka sekarang alhamdulillah jadi Masjid Sunanul Huda An-Nahdiyah. Insyaallah pahalanya yang beliau wakafkan tanah tersebut menjadi pahala yang mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kematiannya seorang ulama, kematiannya seorang alim, itu yang disebut mautul alim, mautul alam. Bahwa kematian seorang alim itu, ulama itu adalah matinya alam. Alam semuanya bersedih ketika para alim ulama, orang-orang soleh ini meninggal. Karena kenapa? Karena ulama ini adalah sebagai pakunya dunia, lampunya dunia. Kalau tidak ada ulama, maka semua manusia akan sesat. Masih banyak ulama saja, masih banyak orang yang ingkar. Naudzubillah, semua naudzubillah. Oleh karena itu, kita menunjukkan mahabbah kepada alim ulama yang sudah tiada. Insya Allah tabarukan keberkahan buat kita semuanya. Bukan dalam artian kita ini meminta kepada kuburan, tapi kita ini mewasilahkan bahwa orang-orang yang kita ziarahi, datangi adalah orang soleh yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Insyaallah kalau kita cinta ulama, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, kita ziarahi, insyaallah keberkahan buat kita semuanya. Jangan pernah kita lupakan jasa-jasa guru-guru kita, jasa-jasa guru-guru kita yang sudah mendidik kita secara ikhlas, sabar mendidik kita sehingga kita mengerti yang namanya paham dengan agama, paham dengan ibadah, mengerti, diberikan petunjuk yang sangat banyak sehingga kita menjadi orang yang paham, sehingga kita menjadi orang yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebab guru ini tidak meminta yang namanya materi, tapi guru hanya meminta yang namanya doa ketika beliau tiada. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allah ampunilah guru-guru kita. Ya Allah ampunilah guru-guru kita. Kita yang masih hidup sebagai murid-muridnya atau anak-anaknya, keturunannya, doakan mereka. Doakan mereka. Minimal 1 tahun sekali kita datang ziarah ke makam daripada guru-guru kita. Ini sebagai contoh buat kita bahwa siapapun kita akan seperti ini. Mau kaya, mau miskin, berpangkat atau tidak, pasti kita akan dipendam, dikubur. Seperti yang saya saksikan, yaitu almarhum Ki Haji Ahmad Jailani, yang mana beliau ini salah satu tokoh agama Bantar Gebang. Insya Allah banyak sekali kenangan yang beliau tinggalkan, sejarah hidup yang baik yang harus kita contoh terutama dalam perjuangannya di agama Islam. Beliau orang yang supel, beliau adalah orang yang sangat harmonis, menjaga hubungan antara satu dengan yang lainnya. Itu semuanya beliau tunjukkan bahwa dakwah dengan akhlak itu indah. Kurang lebih sudah 10 tahun beliau meninggalkan kita semuanya. Tak terasa